Shalom adik-adik, apa kabar? Adik-adik semua dalam keadaan sehat? Semuanya bersuka cita pada saat ini? Ya, kita bersyukur kalau kita boleh kembali memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam sekolah minggu. Yuk, sekarang kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita bersuka cita bersama-sama. Mari kita akan memuji nama Tuhan. To God be the glory. 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 Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded His life an atonement for sin. Adik-adik, mari kita akan berdoa. Kita akan menyerahkan sekolah minggu ini kepada Tuhan. Teman kalian, saat ini Peter akan memimpin doa pembukaan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah kumpulkan dan satukan hidup kami untuk mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus pimpin acara ini dari awal hingga selesainya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab saat ini. Adik-adik simak baik-baik, ceritanya saat ini seru banget. Ya, tokohnya tentang siapa? Adik-adik perhatikan. Nanti kalian bisa menceritakan kembali cerita Alkitab ini kepada kakak, kepada mama, kepada papa, kepada adik, atau kepada teman-teman kalian. Boleh bercerita tentang cerita sekolah minggu kita saat ini. Yuk kita bersama-sama saksikan sekolah firman Tuhan saat ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya
3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia. Puji nama Tuhan, kalian sudah melihat, mendengar cerita Alkitab kita saat ini. Tokohnya tadi tentang siapa? Tentang Daniel, ya, tentang Daniel. Daniel berada di gua singa. Karena Daniel percaya, suka berdoa kepada Tuhan, Tuhan melindungi Daniel ketika Daniel dalam keadaan bahaya. Ya, dalam keadaan bahaya Daniel dilindungi oleh Tuhan. Orang-orang yang berbuat jahat kepada Daniel akhirnya melihat bahwa Allahnya, Tuhan Yesus, itu luar biasa.
menjaga dan melindungi Daniel dari bahaya. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita, selalu memelihara kita, selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kalian harus tetap setia kepada Tuhan sehingga Tuhan senantiasa mengasihi kalian semuanya. Mari kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita akan bersukacita bersama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Adik-adik, puji nama Tuhan. Senang sekali Ibu Trio melihat anak-anak Tuhan yang setia untuk ikut sekolah minggu, untuk ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun masih online, kalian tetap setia kepada Tuhan. Nah, saat ini kita akan tutup sekolah minggu. Kita akan berdoa bersama-sama. Kak Ius akan memimpin doa penutup. Mari kita akan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menemani kami belajar firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang Kau ajarkan menjadi berkat bagi kami. Amin. Terima kasih pelayanannya Peter, Kak Ius sudah melayani Tuhan melalui doa pada saat ini. Yang lain pasti bisa juga untuk melayani Tuhan pada waktunya, pada saat yang nanti jadwalnya adik-adik semuanya ya. Tetap semangat melayani Tuhan, semangat bersekutu, semangat memuji nama Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.